Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.
kekuatan. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Di sini saya mau membuat aksi nyata yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Inilah yang kami mau berbagi di sekolah kita. Apa yang sudah kami dapat di pendidikan CGP yang sedang berlangsung dan sedang kami ikuti sekarang, kami mau share. Kita membuat atau menerapkan budaya positif ini di sekolah kita ini. Oke, adapun yang menjadi konsep inti di budaya positif ini ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol guru. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan kedelapan, ketiga, restitusi. Di sini di pembelajaran dengan paradigma baru dijelaskan di sini bagaimana itu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ada 2 model pembelajaran yang kita sebenarnya harus ketahui dan kita terapkan di sekolah kita. Tetapi yang mana nanti yang sekarang lebih dominan kita pakai? Yang pertama itu adalah pembelajaran berpusat pada guru. Nah, pembelajaran berpusat pada guru ini adalah kita sebagai apanya di situ? Pelakunya, sebagai aktrisnya lah kalau boleh dikatakan. Jadi di pembelajaran berpusat pada guru ada kelemahan, ada kelebihan. Nah, kalau kelebihannya mungkin anak-anak lebih mendapatkan ilmu dengan pasti atau lebih cepat karena kita bantu, kita kasih makanannya gitu. Itulah kalau dia pembelajaran berpusat pada guru. Kemudian kelemahannya anak-anak menjadi pasif. Nah, inilah yang mau dirubah di paradigma baru ini, pembelajaran paradigma baru. Nah, kita sekarang menuju ke pembelajaran berpusat pada siswa. Nah, kalau dikatakan berpusat pada siswa, pembelajaran berpusat pada siswa, memang banyak dilema, banyak kendala. Karena kita alami di sekolah kita ini, siswanya belum ayo belajar, masih ayo sekolah mungkin. Nah, kalau pembelajaran berpusat pada siswa, di sini siswanya yang menjadi pionernya. Jadi siswa lah yang aktif. Kelemahannya itu dia, gurunya bukannya jadi tidak aktif, tidak kreatif, bukan, tapi lebih sedikit memberikan boleh dikatakan sebagai masukan atau apalah saya katakan. Siswanya sudah lebih dulu lah di depan, itulah ibaratnya. Jadi kolaborasinya itu ada sedikit kesenjangan. Tetapi yang kita laksanakan sekarang adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Oke, selanjutnya ini dia. Ini adalah profil pelajar Pancasila. Mungkin agak-agak kabur. Nah, profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Yang pertama itu berketuhanan ya, berketuhanan, bertakwa dan berketuhanan. Kemudian berkebinekaan global. Kemudian ada mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Nah, sebelum kita lanjutkan ke stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol, saya mau coba tanya. Tadi agak vakum kita kan Bu. Tadi pembelajaran yang 2 itu, pembelajaran yang kita sudah ketahui itu, saya mau dengarkan lagi dari pendapat orang Ibu tadi, bagaimana itu pembelajaran yang berpusat pada siswa dan pembelajaran yang berpusat pada guru. Adakah kira-kira Ibu yang masih kasih pandangan yang lain dari yang saya sudah sampaikan tadi? Saya Bu. Oke, Pembelajaran berpusat pada guru adalah penempatan guru sebagai satu-satunya sumber pembelajaran, guru sebagai satu-satunya media belajar mengarahkan murid-muridnya ke arah yang diharapkan. Itu pembelajaran berpusat
pada guru. Ya, betul sekali ya Bu, kurang lebihnya tadi seperti itu yang saya maksud. Oke, boleh kasih tepuk tangan untuk Bu Hestina. Nah, kalau di kelas ini dari 100 lebarnya ya Bu. Oke, kalau pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang bagaimana kali itu kira-kira mereka bisa? Oh ya Pak Poltas, silakan Pak. Kalau pembelajaran berpusat pada siswa adalah pendekatan dan berpusat pada kebutuhan yang pertama, yang kedua minat, yang ketiga bakat, dan terakhir itu kehidupan diri dalam siswa. Itu menurut saya. Oke Pak, betul sekali Pak, nilai 100 juga ya Bapaknya ya. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih atas pendapatnya, tambahan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, berhubungan itulah ini di teori kontrol dan teori ya di stimulus ini ya. Jadi mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di stimulus respon ada realita, kebutuhan ya. Kemudian kalau di teori kontrol itu realita, tapi kebutuhan itu berbeda-beda. Kebutuhan saya dengan mungkin Pak Volta berbeda ya. Jadi disinilah yang dimaksudnya itu bagaimana cara kita memberikan stimulus kepada orang yang berbeda, karakter yang berbeda. Jadi pendekatannya pun berbeda. Kita harus lakukan hal yang berbeda. Kalau dikatakan banyak trik, ya harus. Itulah yang diharapkan. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kalau di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Jadi sama dengan yang realita tadi. Yang ketiga, Nanti sama pausenya kakak. Oh, saya nanti bisa ngomong. Digoyang-goyang, digoyang-goyang.
Ya, dan ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai. Oke, yang ini adalah internalnya ya. Jadi kita hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Karena kita tidak selamanya dapat memberikan hadiah-hadiah kepada anak-anak. Jadi kalau boleh dikatakan, kita cobalah gali apa yang menjadi minat dari dalam diri anak itu sendiri agar betul-betul memang tulus mereka mau belajar. Memang mereka senang mau belajar. Itulah yang mau kita capai. Apalagi nah, itu konsekuensi dari tidak mengerjakan PR-nya tadi kalau di sekolah untuk siswa. Kita guru selalu memonitor murid, ya pasti sedikit banyak pasti kita alami lah konsekuensi. Nah, istilah baru di restitusi apa itu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi bukan kasih hukuman, bukan kasih konsekuensi. Kalau kita kasih hukuman, anaknya nggak berubah, udah selesai dihukum, udah selesai satu hukuman, besok kasus baru. Jadi kalau di restitusi itu kita diminta bagaimana kita mengarahkan anak ini tidak mengulangi lagi betul-betul dari kesadaran dia, memang kembali ke internal dia ya. Oke, jadi dia betul menyadari akan kesalahannya, jadi dia memperbaiki. Kemudian yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid dan mencari solusi. Kita di sini sebagai among, sebagai panutan, sebagai penuntun. Nah, berat memang terlepas dari keluarga, dari latar belakang berbeda-beda, pasti kita butuh proses. Ya namanya memang nggak instan, nggak langsung berubah, tapi sedikit demi sedikit. Kalau boleh lah, sedikit saja pun udah berubah ya, udah syukur, udah bagus sekali. Jadi sedikit demi sedikit kita lakukan, pasti akan ada perubahan itu. Itu yang diharapkan dari restitusi ini. Tidak langsung berubah 100% kayak disulap, ya tidak mungkin, mustahil itu memang. Jadi mari kita ingat bahwa hukuman yang kita berikan bukan hukuman namanya, tapi lebih ke arah restitusi. Bisa ya Bapak Ibu? Oke, jadi restitusi lah yang kita pakai. Oke, restitusi kita hari ini mungkin boleh itu kita pakai istilahnya. Jangan hukumannya, konsekuensinya ya kita rubah lah itu sedikit-sedikit mulai dari pemaparan yang saya bagikan hari ini. Oke, lanjut Ibu. Oke, ini adalah selanjutnya posisi kontrol seorang guru. Nah, apakah kita sadar selama ini kalau posisi kita itu sebagai guru, kita tahu nggak apa? Mungkin kita kadang nggak terlalu memikirkan itu ya. Saya pun sebelum mengikuti pendidikan CGP, saya nggak tahu kalau memang ada posisi kontrol seorang guru. Ya saya pikir saya mengajar ya mengajar lah, ya kan, menuntun anak-anak pastinya. Tapi kalau secara mendetail begini, setelah ada ini saya malu sendiri loh Bapak Ibu. Karena lima-limanya sering saya lakukan, sering. Karena udah 12 tahun lebih kan, sekitar 12 tahun, semua ini saya jalani. Tetapi ada nanti di sini poin yang mau diharapkan. Yang manakah itu yang seharusnya lebih dominan kita pegang? Jangan penghukum, ya, jangan penghukum. Jadi di sini posisi kontrol seorang guru itu ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, pemantau dan manajer. Oke, contoh penerapan. Ini ada kasus. Udah saya langsung angkat sebuah kasus. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau kita lakukan ini, Bapak Ibu pasti di barisan terasing. Kemudian ada hukuman. Apa hukumannya? Nah, kalau kita sebagai posisi penghukum, di sini saya buat hormat pada bendera selama 1 jam. Menghormat bendera. Itulah kalau sebagai posisi penghukum. Posisi kita itu sebagai penghukum lah itu kalau hal ini kita lakukan kepada anak. Kemudian berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Kalau ada lontaran kalimat kita seperti ini, berarti di sini kita itu sebagai pembuat merasa bersalah. Anak-anak kan akan tunduk dan merasa bersalah. Saya ketika itu. Nah, kalau ada kata-kata kamu sudah melanggar. Oke, itulah dia. Kemudian kalau ini
kata-kata kita yang pertama keluar, ayo dong, ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya. Lain kali jangan sampai berbuat ini lagi. Ini lebih mengarah kepada teman. Bahasanya lebih ke bahasa teman gitu, lebih dekat, lebih friendly. Iya, lebih friendly ya kepada siswa tersebut. Kemudian kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Besok silakan beli atributmu dan jangan ulangi lagi. Kalau ada kata-kata seperti ini kita lontarkan kepada anak, berarti kita memantau. Kita melihat saja. Oke, kau pas kakimu, tahu itu salah. Kita itu sebagai posisi pemantau. Nah, itu saja. Dan yang terakhir, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, inilah manajer. Jadi kita dikasih tahu kesalahan dengan bahasa yang positif, tapi diminta kita berpikir apa yang harus kita lakukan atas kesalahan kita itu. Dan inilah yang diharapkan sebenarnya. Kita itu, posisi kita itu sebagai seorang guru itu harusnya manajer. Gak usah menghukum lagi, gak usah membuat merasa bersalah. Tapi ini saya lihat antusias semua. Ini bisa nggak ya? Iya betul. Jadi wajah-wajahnya sudah nampak. Wow. Karena kan Bu, ini semuanya dilakukan di kelas. Iya betul sekali Bu. Saya juga sudah mengakuinya tadi kan Bu. Selama ini semua ini saya buat memang. Setelah melihat pemaparan seperti ini kemarin, akhirnya agak miris juga ya. Oke, jadi posisi manajer lah yang kita diharapkan ke depannya setelah perubahan atau paradigma baru ini. Oke, baik. Posisi kontrol seorang manajer itu tadi ya. Ini hanya penegasannya. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, nah itu kita kembalikan lebih kritis dia. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid itu sendiri. Ini hanya menegaskan saja konsekuensi dan restitusi. Oke, ini saya minta dulu pendapatnya Bapak Ibu ya, walaupun sudah tampaknya dari sini. Kalau menurut kita hukuman dengan konsekuensi sama enggak ya? Tidak. Bedanya di mana ya Bapak Ibu? Kalau boleh berbagi pendapat. Kalau hukuman yang bagaimana konsekuensi? Dari segi katanya sih sebenarnya Bu ya, dari hukuman itu kita lebih ke mengarah sesuatu yang lebih keras seperti itu hukuman ini. Kalau hukuman. Ya, konsekuensi itu berarti ada kesepakatan. Oke. Itu menurut saya Bu kalau diterima. Oke. Mantap sekali Pak. Bisa diterima akal sehat ya. Terima kasih. Kalau hukuman itu ya Pak, kalau konsekuensi? Konsekuensi adalah Oh ya, nah, itu konsekuensi dari tidak mengerjakan PR-nya tadi. Kalau di sekolah untuk siswa, kita guru selalu memonitor murid, ya pasti sedikit banyak pasti kita alami lah konsekuensi. Nah, istilah baru di restitusi apa itu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi bukan kasih hukuman, bukan kasih konsekuensi. Kalau kita kasih hukuman, anaknya nggak berubah. Udah selesai dihukum, udah selesai satu hukuman, besok kasus baru. Jadi kalau di restitusi itu kita diminta bagaimana kita mengarahkan anak ini tidak mengulangi lagi betul-betul dari kesadaran dia, memang kembali ke internal dia ya. Oke, jadi dia betul menyadari akan kesalahannya, jadi dia memperbaiki. Kemudian yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid dan mencari solusi. Kitalah di sini sebagai among, sebagai panutan, sebagai penuntun. Nah, berat memang terlepas dari keluarga, dari latar belakang yang berbeda-beda, pasti kita butuh proses. Ya namanya memang nggak instan, nggak langsung berubah, tapi sedikit demi sedikit. Kalau boleh lah, sedikit saja tuh udah berubah ya, udah syukur, udah bagus sekali. Jadi sedikit demi sedikit kita lakukan, pasti akan ada perubahan itu. Itu yang diharapkan dari
tidak langsung berubah 100% kayak disulap, ya, tidak mungkin, mustahil itu memang. Jadi mari kita ingat bahwa hukuman yang kita berikan bukan hukuman namanya, tapi lebih ke arah restitusi. Bisa ya Bapak Ibu? Oke, jadi restitusi lah yang kita pakai. Oke, restitusi kita hari ini mungkin boleh itu kita pakai istilahnya. Jangan hukumannya, konsekuensinya ya, kita rubah lah itu sedikit-sedikit mulai dari pemaparan yang saya bagikan hari ini. Oke, lanjut Ibu. Oke, ini adalah selanjutnya posisi kontrol seorang guru. Nah, apakah kita sadar selama ini kalau posisi kita itu sebagai guru, kita tahu nggak apa? Mungkin kita kadang nggak terlalu memikirkan itu ya. Saya pun sebelum mengikuti pendidikan CGP, saya nggak tahu kalau memang ada posisi kontrol seorang guru. Ya saya pikir saya mengajar ya mengajar lah, ya kan, menuntun anak-anak pastinya. Tapi kalau secara mendetail begini, setelah ada ini saya malu sendiri loh Bapak Ibu. Karena lima-limanya sering saya lakukan, sering. Karena udah 12 tahun lebih kan, sekitar 12 tahun, semua ini saya jalani. Tetapi ada nanti di sini poin yang mau diharapkan. Yang manakah itu yang seharusnya lebih dominan kita pegang? Jangan penghukum, ya, jangan penghukum. Jadi di sini posisi kontrol seorang guru itu ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, pemantau dan manajer. Oke, contoh penerapan. Ini ada kasus. Udah saya langsung angkat sebuah kasus. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau kita lakukan ini, Bapak Ibu pasti di barisan terasing. Kemudian ada hukuman. Apa hukumannya? Nah, kalau kita sebagai posisi penghukum, di sini saya buat hormat pada bendera selama 1 jam. Menghormat bendera. Itulah kalau sebagai posisi penghukum. Posisi kita itu sebagai penghukum lah itu kalau hal ini kita lakukan kepada anak. Kemudian berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Kalau ada lontaran kalimat kita seperti ini, berarti di sini kita itu sebagai pembuat merasa bersalah. Anak-anak kan akan tunduk dan merasa bersalah. Saya ketika itu. Nah, kalau ada kata-kata kamu sudah melanggar. Oke, itulah dia. Kemudian, kalau ini kata-kata kita yang pertama keluar, ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya. Lain kali jangan sampai berbuat ini lagi. Ini lebih mengarah kepada teman. Bahasanya lebih ke bahasa teman gitu, lebih dekat, lebih friendly. Iya, lebih friendly ya kepada siswa tersebut. Kemudian, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Besok silakan beli atributmu dan jangan ulangi lagi. Kalau ada kata-kata seperti ini kita lontarkan kepada anak, berarti kita memantau. Kita melihat saja. Oke, kau pas kakimu, tahu itu salah. Kita itu sebagai posisi pemantau. Nah, itu saja. Dan yang terakhir, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, inilah manajer. Jadi kita dikasih tahu kesalahan dengan bahasa yang positif, tapi diminta kita berpikir apa yang harus kita lakukan atas kesalahan kita itu. Dan inilah yang diharapkan sebenarnya. Kita itu, posisi kita itu sebagai seorang guru itu harusnya manajer. Gak usah menghukum lagi, gak usah membuat merasa bersalah. Tapi ini saya lihat antusias semua. Ini bisa nggak ya? Iya betul. Jadi wajah-wajahnya sudah nampak. Wow. Karena kan Bu, ini semuanya dilakukan di kelas. Iya betul sekali Bu. Saya juga sudah mengakuinya tadi kan Bu. Selama ini semua ini saya buat memang. Setelah melihat pemaparan seperti ini kemarin, akhirnya agak miris juga ya. Oke, jadi posisi manajer lah yang kita diharapkan ke depannya setelah perubahan atau paradigma baru ini. Oke, baik. Posisi kontrol seorang manajer itu tadi ya. Ini hanya penegasannya. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya,
dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, nah itu kita kembalikan lebih kritis dia. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid itu sendiri. Ini hanya menegaskan saja. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti
Saya tidak senang dibilang asal-asalan menyiapkan kesalahan, padahal saya menulis dengan benar dan sesuai kehadiran masing-masing, Bu. Oh begitu. Jika ibu di posisi kamu, ibu juga akan lakukan hal yang sama. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Andra? Saya marah-marah, Bu, dengan semuanya bahwa saya tidak seperti Anda, kali itu sampai menangis. Oh begitu ya. Kamu berbuat begitu karena ada alasannya ya? Iya, Bu, saya tidak terima lah, Bu, dituduh tambah-tambah hasilnya. Baiklah, wajarlah kamu marah dan menangis karena dituduh yang tidak sesuai yang kamu lakukan. Ibu bisa paham perasaanmu yang sampai marah dan menangis. Nah, coba kita pikirkan tindakan yang marah-marah dan membentak orang lain. Sesuai nggak keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Oke, kalau begitu keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Sikap menghormati, Bu. Ya, betul. Menurut kamu, apakah menghormati teman itu penting atau tidak untuk kamu? Penting, Bu. Oke, jadi kalau menurut kamu itu penting, keyakinan apalah yang harus kamu lakukan pada saat marah? Harus lebih sabar. Oke, kamu bersedia memperbaiki kesalahanmu, Imelda? Bersedia, Bu. Apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu itu? Saya akan lebih sabar, tidak boleh cepat marah, dan kalau perlu, melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas. Betul sekali, Imelda. Tetap semangat ya. Nah, sekarang silakan kembalilah ke kelas. Baik, Bu. Permisi ya, Bu. Oke. Perkenalkan, saya Imelda, kelas 74. Saya senang sekali diajak berdiskusi oleh Ibu Guru untuk masalah yang saya hadapi dengan teman sekelas. Saya harus lebih banyak sabar dan menghormati teman atau orang-orang yang ada di sekelilingku. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rafael dari 73. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Ibu Guru. Sekarang saya sudah menemukan solusi atas kesalahan saya, kebiasaan saya yang salah. Saya akan lebih mengendalikan diri sendiri. Terima kasih. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan Dahulu isi benakku belajar tidaklah begitu penting. Waktu muda sebaiknya digunakan untuk bermain dan bersenang-senang. Karena waktu masih panjang, iya kan? Kalau sudah dewasa, tentu sibuk mengurus ini dan itu. Jadi, untuk apa terlalu menggebu-gebu? Lagi pula, kan masih ada orang tuaku. Dengan begitu, tugas bisa selesai tepat waktu. Karena sejak sekolah dasar, sering mengandalkan dan terbiasa dibantu. Saat beranjak sekolah menengah, ketika mengerjakan tugas, pikiran terasa bagaikan jalan buntu. Setelah kusadari bahwa ternyata belajar itu bukan hanya sekedar berangkat sekolah dan mengerjakan tugas. Tapi, belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Karena hakikatnya belajar merupakan perubahan pola pikir dan tingkah laku selepas terjadinya proses belajar. Ternyata, perilaku malas terbukti dapat menghambat semua perubahan dan proses itu. Setiap berlangsungnya kegiatan ujian, kebiasaanku datang, kerjakan dan lupakan. Ternyata selama itu, aku hanya benar-benar berangkat sekolah, namun tidak benar-benar belajar.
dan tiba saat memilih sekolah yang diinginkan, namun pada akhirnya tak bisa dicapai karena terlalu membuatnya terlihat mudah digapai. Tapi tak ada usaha yang signifikan. Ingin marah, tapi tak berhak. Usaha saja tidak ada. Yang dilakukan hanya bermain dan bersantai. Bermalas-malasan dan menunda-nunda telah menjadi kebiasaan. Saat mulai melihat orang lain yang lebih unggul, rasa iri beriringan dengan motivasi pun muncul. Mulai dari titik itu, aku berjanji pada diriku bahwa aku harus berubah. Dengan memudayakan sikap untuk menjadikan semua tempat itu ilmu, dan selalu penasaran, kemudian bertanya itu perlu jika ingin tahu. Layaknya kita menaiki tangga, maka perlu adanya usaha untuk mencapai sebuah tujuan dengan cara berusaha dan belajar. Mengingat kembali bahwa tujuan belajar adalah agar dapat berpikir secara rasional dan sebagai bekal dalam kehidupan sosial. Seharusnya sejak dulu bersungguh-sungguh, bukan malah acuh tak acuh. Berhasil atau gagal adalah realitas sosial yang biasa. Dengan adanya hal itu, kita bisa terus belajar dari pengalaman. Suatu saat nanti, kamu yang hari ini suka menunda-nunda pekerjaan adalah kamu yang nanti akan menyesal karena membuang waktumu untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Hidupmu bisa berubah. Namun, itu semua bergantung bagaimana kamu berperilaku. Pagi anak-anak. Pagi. Oke. Pada saat ini Mem mau ajak kelas 7/4 mengambil sebuah yang namanya kesepakatan kelas. Apa? Kita memang sudah ada kesepakatan kelas kita yang ini kan? Sudah ada. Tetapi kita mau refresh sedikit saja bagaimana cara membuat kesepakatan kelas. Kalau kemarin kita itu secara lisan baru kita buat, memang semuanya mengutarakan pendapatnya. Tapi sekarang memang coba membagikan nanti sticky note ya kepada kamu, bagaimana semuanya nanti bisa menuangkan atau menuliskan apa yang ada di pikirannya, apa pendapatnya, dan apa yang akan kita lakukan di kelas ini ke depannya. Bagaimana kita belajar dengan baik, dengan disiplin, mematuhi semua nanti kesepakatan itu ke depannya, itu dari kamu untuk kamu, ya kan? Benar nggak yang Mem bilang? Jadi nanti kita mau coba ambil pendapatnya masing-masing, karena kesepakatan kelas itu merupakan sesuatu yang menjadi
kita buat, jadikan dan tempelkan nanti di tempat yang sudah disediakan sebagai keyakinan kelas di kelas 7A. Bisa dipahami? Baik, kalau begitu saya mau bagi stick notes-nya ya. Nanti kamu bisa banyak lemnya ya. Nanti ditempelkan. Ya. Oh, udah beres. Oke. Akan dituliskan boleh 5 menit. Enggak. Oke, baik. Kalau sudah, bolehlah dikumpulkan. Oke, boleh diangkat ke depan, nak. Kita coba lihat.
Kemudian mengerjakan piket kelas. Berarti dia adalah jadwal piketnya kapan dikerjakan lagi. Saya dari kelas 74. Saya senang sekali membuat keyakinan kelas bersama ibu dan teman-teman. Saya ingin melakukan keyakinan kelas sejak ini. Saya Muhammad Rofa. Saya senang membuat keyakinan kelas bersama teman-teman dan ibu guru yang memandu kami. Saya akan mengikuti keyakinan kelas yang saya buat.